Dongeng reflektif media Tipikor Indonesia. Jika kebenaran datang, hancurlah kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat MTI di penjuru Nusantara. Dongeng MTI kali ini dengan kisah, moral dan kebiadaban dipertontonkan tanpa kesopanan hanya untuk kekuasaan. Awalnya, isu tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepada mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo muncul di ruang publik dengan gempita. Media sosial dipenuhi dengan berbagai unggahan, framing, dan komentar yang seolah-olah meyakinkan. Sebagian masyarakat, yang tidak sempat meneliti lebih jauh, mulai percaya. Mereka melihat potongan-potongan informasi yang disebarkan secara masif, tanpa menyadari bahwa di balik itu ada aliran dana dan kepentingan politik yang sedang bekerja. Nama-nama besar ikut tampil. Rai Suryo dan kelompoknya memainkan peran, didukung oleh pengakuan-pengakuan yang kemudian mencuat, termasuk dari istrinya sendiri yang menyebut adanya aliran dana untuk membangun framing di media sosial. Egy Sujana ikut bersuara, profesor dan doktor yang pelin-pelan berganti-ganti pendapat, bahkan Susno Duaji, mantan Kabareskrim, ikut masuk dalam pusaran. Semua ini membuat panggung semakin ramai, seolah-olah tuduhan itu benar adanya. Seiring waktu berjalan, perlahan masyarakat mulai jeli bahwa tuduhan itu tidak pernah benar-benar terbukti. Dokumen resmi, kesaksian pihak kampus, dan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah dan asli. Kebenaran mulai tersingkap, kabut fitnah dan kejahatan perlahan mulai terungkap. Kebenaran itu kini sudah datang, dan kejahatan mulai meriang. MTI sejak awal sudah mencium bau busuk dari permainan ini. Tuduhan ijazah palsu bukan semata soal pendidikan, melainkan perebutan kursi kekuasaan. SBY ingin mendorong AHY, Megawati ingin menyiapkan Puan. Namun kenyataan berkata lain, bahwa kursi kekuasaan itu tidak mudah diwariskan, dan roda kehidupan juga berputar. Kenyamanan yang selama ini mereka nikmati dan kuasai, kini mulai terkikis, bahkan sudah habis. Di balik itu, dendam lama ikut menyala. HTI dan FPI yang dibubarkan oleh Pak Jokowi merasa terusik, lalu bergabung dalam arus fitnah dan muali berisik. Namun, seperti kata Gus Dur, jika ingin membasmi tikus, bakar saja lumbungnya. Pasti tikus-tikus itu akan berhamburan keluar mencari perlindungan. Masyarakat pun mulai sadar. Mereka yang awalnya percaya, kini berbalik. Tuduhan itu dianggap tidak masuk akal. Mereka melihat bagaimana framing dibangun dengan dana, bagaimana tokoh-tokoh pelin-pelan berubah arah, dan bagaimana kepentingan politik lebih dominan daripada fakta. Perlahan, kepercayaan terhadap tuduhan itu runtuh berantakan semua. Pak Jokowi tetap tenang. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan sikap yang konsisten dan kesabaran yang sangat luar biasa. Kebenaran itu akhirnya berbicara. Masyarakat yang awalnya sempat goyah, kini kembali percaya bahwa tuduhan itu hanyalah kejahatan dan rekayasa. Tujuannya hanya ingin berkuasa. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pelajaran, tidak ada kawan dan lawan yang setia, yang ada hanyalah kepentingan bersama menggarong uang negara. Namun, kepentingan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Karena jika kebenaran itu mulai datang, maka semua kejahatan akan mengalami kehancuran. MTI hadir untuk melawan kebohongan, melawan kebiadaban, melawan gerombolan yang menjadikan demokrasi sebagai alat kekacauan. MTI tidak akan membiarkan ruang publik dikotori oleh mereka yang menjual adab demi konten dan tontonan. MTI juga tidak akan tinggal diam saat nilai-nilai luhur diinjak-injak oleh mereka yang tidak punya rasa malu, tidak punya kesopanan dan tidak punya aturan. Reflektif MTI. Cinta itu dibebaskan, bukan harus dikekang. Ia tumbuh di ruang yang lapang, menjadi cahaya bukan hanya bayang-bayang. Cinta itu bukan sekadar kata, tapi ia adalah irama jiwa. Bila dilepas ia menari, bila dikekang ia merintih sunyi. Kebersamaan itu indah bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Karena damai itu bukan sekedar mimpi, tapi ia pilihan hati. Sahabat MTI, dukung perjuangan MTI melawan gerombolan bandit yang menjadikan kegaduhan sebagai profesi karena kelaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.